Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu banyak dicurahkan kepada kita semua. Hari ini tanggal 4 Sya'ban. InsyaAllah sekitar 26 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan umur kita barokah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan kita untuk bisa berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini, dan bisa kita maksimalkan pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah ketika Allah nanti mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan kita semuanya dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa bulan Sya'ban sudah kita lalui 4 hari. Hari ini tanggal 4 Sya'ban. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini kita akan berbicara bagaimana persiapan yang harus kita lakukan memasuki bulan suci Ramadan, tapi dari sisi ekonomi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa bulan puasa adalah bulan suci penuh dengan keberkahan, di mana di situ amal kita akan dilipat ganjarkan, pahala akan dilipat gandakan, pertobatan akan diterima oleh Allah karena pintu pertobatan dibuka. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa jikalau kita mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan dengan semua kelebihan yang ada di dalamnya, maka latamannau an takuna kullas sanah Ramadan. Kita akan bercita-cita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian Allah menjadikan bulan Ramadan sepanjang tahun, bukan hanya 1 bulan saja dalam 1 tahun. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kehebatan, karena keberkahan bulan suci Ramadan dengan ibadah yang ada di dalamnya, tentunya kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus melakukan persiapan demi persiapan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rujuk kepada hadis, beberapa hadis Rasulullah SAW yang digambarkan oleh Aisyah, itu Rasulullah SAW sudah mulai meningkatkan amal ibadahnya sejak di bulan Rajab. Masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, itu intensitas ibadahnya terus meningkat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ibadah yang kemudian kita lakukan di bulan Sya'ban? Insyaallah mudah-mudahan nanti akan dijelaskan oleh para ustadz kita yang lainnya, tapi saya akan menjelaskan kepada kita semua apa persiapan yang harus kita lakukan jemaah yang dimuliakan oleh Allah menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa ketika bulan suci Ramadan tiba, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengeluaran kita di bulan suci Ramadan biasanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini fakta dari tahun ke tahun. Nanti jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak percaya, silakan nanti dihitung pengeluaran kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, atau di bulan Februari, Maret. Nanti kita puasa pada tanggal insyaallah 13 April. Coba kita hitung sekarang pengeluaran kita. Nanti kita bandingkan dengan pengeluaran di bulan suci Ramadan. Pengalaman dari tahun ke tahun jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pengeluaran kita di bulan suci Ramadan itu meningkat. Karena walaupun kita tidak berkonsumsi di siang hari, tapi kemudian kita top up ketika buka puasa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga makanannya juga semakin berbagai. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian harus kita persiapkan? Nah, yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan uang dengan
kebutuhan yang kita rencanakan, yang akan kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Ada di antara kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah membuat perencanaan. Perencanaannya apa? Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kemudian amal ibadah itu dilipat gandakan. Nah, pertanyaannya dari sisi ekonomi, dari sisi keuangan, berapa infak yang hari ini akan kita siapkan, yang akan kita bayar atau kita keluarkan di bulan suci Ramadan? Berapa besar? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayat yang saya baca, bagaimana para salafus soleh itu menyambut bulan suci Ramadan, mereka itu bekerja di 11 bulan. Jadi dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan mereka stop. Semua uang yang mereka kumpulkan sejak 11 bulan sebelum Ramadan itu kemudian akan dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena pengeluaran kita semakin besar, maka bagi kita sebagai seorang muslim harus melihat pos-pos pengeluaran mana yang besar. Karena nanti ada kaitannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Misalnya kita menyambut bulan suci Ramadan, itu harga akan bergerak naik. Pertama akan bergerak naik di awal Ramadan, itu menjelang megang kalau di Aceh. Karena di Aceh ada megang, itu harga sekali naik di situ. Nanti memasuki bulan suci Ramadan itu naik. Kapan naik lagi? Menjelang hari raya. Nah, oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyarankan kepada kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin men-saving, menyimpan uang untuk kebutuhan yang bisa dipenuhi dengan lebih banyak, maka kalau kemungkinan kita bisa berbelanja hari ini, maka kita berbelanja. Nah, kenapa? Karena supaya tidak terkena kenaikan harga ketika memasuki bulan suci Ramadan. Termasuk kalau kita kemudian walaupun kondisi ekonomi kita hari ini tidak baik, berbelanja untuk kebutuhan hari raya. Contoh beli baju anak-anak misalnya. Kalau kita beli sekarang harganya masih lebih murah dibandingkan nantinya kita membeli di dalam bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enak kita ngomong, nyon apeng, Pak. Nyon apeng ibah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak merubah pola perilaku kita dalam membayar zakat, khususnya zakat mal. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dan ini mayoritas dari masyarakat Aceh membayar zakat mal itu di bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Jadi nanti dihitung nisab dan haulnya, masuk bulan suci Ramadan, di situ dikeluarkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, beda zakat dengan infak. Kalau zakat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mau dikeluarkan bulan ini dengan dikeluarkan di bulan puasa, itu kedudukannya sama, pahalanya juga sama. Beda dengan infak. Kalau infak nanti dilipat gandakan pahalanya di dalam bulan suci Ramadan 10 kali lipat sampai 100 dan puluhan kali sampai 700 kali lipat. Akan tetapi zakat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu kewajiban. Dan kewajiban zakat khususnya mal itu dikeluarkan ketika nisab dan haulnya sampai. Jangan ditunda sampai masuk di dalam bulan suci Ramadan. Tapi ada di antara kita yang menghitungnya itu ketika bulan suci Ramadan. Contoh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah mempunyai emas lebih dari 100 gram. Sejak dimiliki beberapa tahun yang lalu. Biasanya kan dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mengeluarkan di bulan Sya'ban? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebuah kebiasaan dari beberapa riwayat yang saya dapatkan, para sahabat dan salafus soleh itu membayar zakat malnya itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mereka memberikan kecukupan uang bagi mereka fakir miskin untuk menyongsong Ramadan. Kalau kita kasihnya untuk menyongsong hari raya, bukan menyongsong ibadah. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya menghimbau kepada kita semua, bagi kita yang hari ini mempunyai zakat mal, yang haulnya atau haulnya 1 tahunnya itu tidak jatuh di bulan suci Ramadan, maka segera keluarkan di bulan Sya'ban, berikan kepada fakir miskin, lalu fakir miskin bisa berbelanja untuk kebutuhan menghadapi Ramadan. Dan dia bisa berbelanja dengan jumlah yang lebih besar karena harga belum bergerak naik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pola yang harus kita ubah dalam kehidupan kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
apabila kita kemudian mengeluarkan zakat di bulan Sya'ban, diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fakir miskin bisa berbelanja untuk kebutuhan dia berhadapan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita juga kemudian perlu menyisihkan uang untuk menyehatkan tubuh badan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada di antara kita yang sakit, maka berusahalah, berikhtiarlah untuk berobat, supaya kemudian di bulan suci Ramadan nanti kita bisa berpuasa, beribadah secara maksimal. Jangan sampai kemudian kita masih ada penyakit, masih kurang sehat, masuk bulan suci Ramadan, semangat kita beribadah pun berkurang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ada di antara kita juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, melihat bulan Ramadan itu bulan ekonomi. Bagaimana dia? Nah, bulan puasa, saya mau jualan, cari uang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salahkah dia? Tidak salah. Karena di bulan Ramadan itu barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk kaum muslimin. Non muslim pun dapat barokahnya. Sampai Cina yang jual cincau pun untung dia. Itulah kira-kira. Jadi barokah ketika Allah turunkan dengan kehadiran bulan Ramadan itu gerak ekonomi. Karena pengeluaran kaum muslimin itu besar, ya, pengeluaran kaum muslimin itu banyak, maka kemudian roda ekonomi pun akan berputar. Ada di antara kita yang kemudian berpikir untuk kemudian berdagang. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdagang di bulan suci Ramadan atau pedagang musiman tidak salah. Tapi jangan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita semua yang punya usaha, yang kemudian bekerja, itu mengurangi intensitas kita dalam beribadah karena kemudian kita mencari uang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah 11 bulan kita terus cari uang. Kenapa kemudian kita tidak berhenti 1 bulan untuk fokus beribadah kepada Allah, sumber rizki? Kenapa di 11 bulan kita habis-habisan jam 7 udah keluar dari rumah, pulang jam 7 malam? Nah, ketika bulan suci Ramadan, kenapa enggak kita tunda? Kita keluar setelah duha. Tujuannya adalah membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin saya jelaskan di sini, bagi kita yang kemudian akan berusaha ataupun sudah mulai merentas usaha dan puncak usahanya nanti di bulan suci Ramadan, hampir para pengusaha, apakah dia kuliner ataupun baju ataupun kebutuhan rumah tangga, itu puncak keuntungannya biasanya di bulan suci Ramadan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sayangnya adalah banyak di antara para pedagang ini tidak sempat beribadah. Udah 11 bulan yang lalu tidak beribadah juga, masuk bulan suci Ramadan di mana dilipat gandakan pahalanya juga tidak beribadah. Lalu apa yang kita cari dalam hidup ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa kita? Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah bekerja, bagaimana kita merencanakan pekerjaan itu dilakukan di dalam bulan suci Ramadan? Bagi bapak-bapak yang punya usaha, punya karyawan, nah diusahakan, dihitung bagaimana mereka tetap bisa bekerja di bulan suci Ramadan, tidak mengganggu perusahaan, tapi kemudian mereka punya waktu untuk kemudian beribadah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kita hidup bukan hanya untuk mencari dunia, tapi juga kita hidup untuk kehidupan setelah kematian kita. Maka kita berikan kelapangan kepada para pekerja kita, kita berikan kelapangan kepada orang-orang yang terlibat bisnis dengan kita, untuk kemudian dia bisa mengatur kerjanya jalan, kemudian dia juga bisa beribadah tidak terlalu berat, kemudian di malam harinya dia bisa beriktikaf, bisa melakukan sholat tarawih, dia kemudian bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau dia bekerja dari pagi sangat lelah, maka ketika malam hari dia tinggal hanya tidur saja, maka keberkahan daripada Ramadan itu akan hilang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mensiasati pendapatan kita ataupun mencari rezeki kita di bulan suci Ramadan, kalau kita memang menjadi perindu untuk bertemu dengan Ramadan. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa orang itu berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, bahagia, makna bahagia dia membuat perencanaan. Saya akan berpuasa, apa yang saya harus lakukan? Program keluarga bagaimana?
Kemudian pola keuangan saya untuk memenuhi kebutuhan bulan suci Ramadan bagaimana? Supaya anak-anak puasa, buka puasanya itu saya janjikan apa, kan gitu. Kalau kita punya anak-anak kecil, sehingga ketika dia berpuasa, wah nanti ketika buka puasa dia akan makan ini. Nah, untuk dia makan ini kan butuh uang. Lalu kita rencanakan dari sekarang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perencanaan yang kita lakukan dengan kondisi ekonomi kita yang tidak terlalu baik, ya, pendapatan kaum muslimin berkurang karena Covid, ekonomi tidak terlalu baik dalam pergerakannya, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus merencanakan secara baik. Dan bagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah yang punya zakat mal, saya mengajak dan menyarankan, mari kita salurkan zakat mal jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, sehingga masyarakat kita dari golongan fakir dan miskin bisa menyiapkan diri, membelanjakan hartanya untuk kepentingan memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita juga berharap Baitul Mal itu bisa menyalurkan zakatnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sehingga orang-orang yang menerima zakat ini bisa bersiap secara lebih baik. Kalau kita kasih di dalam bulan suci Ramadan, harganya naik. Yang sepatutnya dia bisa beli 2, hanya bisa beli 1. Kenapa? Karena harga naik. Tapi kalau dia stok dari sekarang untuk kepentingan yang lebih lama, maka dia akan semakin bisa berhemat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, izinkan kita untuk bertemu dengan bulan Sya'ban sudah masuk, lalu kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan secara maksimum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum